Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa melanjutkan kembali tausiah from office di Roni Ismail Channel ini. Saudaraku, kabar pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kemarin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hikmah disyariatkannya puasa kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita diwajibkan berpuasa, juga umat-umat sebelum kita diwajibkan berpuasa, supaya kita semua menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang berperilaku ketakwaan. Saudaraku, dan pada kesempatan ini kita sudah masuk di bulan Syawal 1443 Hijriah. Semoga kita semua termasuk minal aidin wal faidin wal faizin. Minal aidin yaitu orang-orang yang kembali fitrah, dan wal faizin yaitu orang-orang yang memenangkan ketakwaan yang kita perjuangkan selama bulan suci Ramadan. Nah, pada bulan ini kita memasuki bulan Syawal, dan sudah dibahas di berbagai forum makna Syawal yang populer, bahwa Syawal itu dari bahasa Arab Syawal yang berarti tinggi atau meninggi atau meningkat. Tinggi, meninggi atau meningkat. Jadi Syawal juga sering kita artikan sebagai peningkatan. Artinya di bulan Syawal ini kita tidak boleh mengendur, tidak boleh selesai di bulan suci Ramadan kemarin. Bulan suci Ramadan kita bersemangat tadarus, kita bersemangat iktikaf, sedekah, sholat jamaah dan lain-lain, karena pahalanya memang dilipat gandakan. Tetapi itu tidak berhenti di bulan suci Ramadan. Maka Syawal ini adalah bulan kita meningkatkan apa yang sudah dilakukan selama bulan suci Ramadan. Jadi bukan berhenti di bulan suci Ramadan, tapi kita teruskan tradisi-tradisi, amalan-amalan, amalia-amalia kita selama bulan suci Ramadan di bulan Syawal ini. Baik tadarusnya, baik sholat jamaahnya di masjid, ada puasa Syawal nanti, ada puasa Bid. Kemudian sedekahnya juga kita tingkatkan, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua kita tingkatkan, juga kepada pasangan, anak kita tingkatkan. Jadi saudaraku, Syawal sebagaimana peningkatan, mari kita teruskan tradisi atau amalia-amalia selama bulan suci Ramadan itu kita tetap tingkatkan di bulan suci, di bulan Syawal ini. Nah, kalau kita lihat target takwa di bulan suci Ramadan, maka di bulan Syawal ini kita tingkatkan lagi. Yang pertama di surat Al-Baqarah 177 dan Ali Imran 133, 34, dan juga di surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama sampai ayat 5 ayat 6, bahwa takwa itu yaitu beriman kepada Allah. Maka mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir, wal malaika wal kitab wan nabiyyin, dan sebelumnya wal yaumil akhir. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketaatan dan menjauhi maksiat sekecil apapun. Itu peningkatan pertama. Peningkatan yang kedua berarti kita tingkatkan wa atal mala ala hubbihi dabil qurba wal yatama wal masakin sampai akhir. Wa bisabil wasailin wa firqah. Kita tingkatkan infak kita, kemurahan hati kita, sedekah kita kepada keluarga dekat. Atal mal ala hubbi dabil qurba wal yatama. Kita utamakan dulu orang tua kita, adik-adik kita, pasangan kita, anak kita, baru kepada yang lain. Peningkatan yang kedua. Peningkatan ketiga yaitu aqamah sholat. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kalau kuantitas kita sudah mengerjakannya 5 kali sehari, sunnah-sunnahnya, duha, tahajud, kadang kita laksanakan sebisa mungkin, ba'diyah, qobliyah kita laksanakan, bahkan kita berupaya melaksanakannya di masjid
sekarang kita tingkatkan kualitas sholat. Pahami bacaan-bacaan sholat supaya ngefek dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, artinya yang besar hanya Allah, yang lain kecil. Dunia ini kecil, harta kekayaan ini kecil, popularitas ini kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar hanya Dia, maka hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkarya ke manusia. Itu peningkatan yang ketiga, waktu sholat. Yang peningkatan yang keempat, atas zakat. Mari kita perhatikan zakat kita, zakat profesi kita, zakat mal kita jangan sampai terlewat setiap bulan. Kalau terlewat tahun kemarin, bayarlah tahun ini. Tingkatkan zakat kita. Kalau sebelumnya 2,5%, mungkin kalau penghasilannya bertambah bisa 5%, bisa 10%. Itu peningkatan yang keempat. Peningkatan yang kelima setelah ayat itu, wal mufuna bi ahdihim. Masalah wa atas zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Kita tingkatkan sifat amanah kita, keterpercayaan kita. Jika kita berjanji, sekecil apapun janji kita kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada siswa, kepada pasangan, kepada anak, penuhi itu. Wal mufuna bi ahdihim. Tingkatkan kualitas diri kita untuk terpercaya. Wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra. Yang keenam, tingkatkan kesabaran kita. Tingkatkan kesabaran. Sabar itu mengikuti sunatullah. Kalau ingin pintar ya belajar, kalau ingin kaya ya hemat, kalau ingin keridhaan Allah ya harus berjuang mendapatkannya melalui ibadah-ibadah ma'ruf maupun dirumah. Gak ada yang tiba-tiba, gak ada. Semua melalui proses. Proses itu adalah sunatullah itu adalah kesabaran ini. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal bas. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kita bersabar dalam kesulitan, dalam ujian, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada di surah Al-Baqarah juga, am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'tikum masalul ladzina min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa hinal bas wad-dharra hatta yaqula rasul wazulzilu hatta yaqula rasul walladzina mata nasrullah. Nah, jadi apakah kita mengira kita akan masuk surga padahal kita belum diuji oleh Allah dengan kita belum menunjukkan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar ini adalah harus kita tingkatkan, dan itu adalah kunci kesuksesan dan syarat kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah bersama atau membersamai orang-orang yang sabar. Itu peningkatan yang keenam. Peningkatan yang ketujuh di surat Ali Imran 133, 1334 yang Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra amwalahum. Kemudian wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yang ketujuh ini wal kaziminal ghaiz. Mari kita tingkatkan Syawal ini wal kaziminal ghaiz, kemampuan kita untuk mengelola emosi. Mari kita cerdas secara emosi. Mari kita menahan amarah kita. Mari kita cerdas secara emosi, baik secara kehidupan intrapersonal maupun secara interpersonal dengan yang lain. Mari kita tingkatkan. Jangan pemarah. Jangan jadi pemarah, baik secara pribadi maupun secara sosial. Secara pribadi pemarah, maka kita akan punya hubungan interpersonal yang buruk dengan orang. Ketika kita menjadi pemarah secara sosial, society, maka akan lahir hubungan interkomunal yang tidak baik. Kalau kita pemarah secara komunal, secara sosial, maka kemungkinan akan terjadi konflik-konflik interkomunal antar kelompok.
tanpa ada berita tanpa klarifikasi, ada hoax dipercaya, itu tanda-tanda kita buat tidak memiliki kemampuan menahan amarah. Maka mari kita tingkatkan di bulan Syawal ini kemampuan untuk menahan amarah. Dan yang kedelapan, peningkatan kedelapan, wal afina nas. Jadilah kita tingkatkan kita sifat pemaaf kepada sesama kita. Maka inilah saatnya momentum kita untuk mengecek keberhasilan kita di bulan suci Ramadan. Apakah ngefek tidak di bulan Syawal ini, termasuk di poin yang ke-8 ini, wal afina aninas. Yang ke-9, mari kita tingkatkan kemampuan kebiasaan kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu. Jika kita mampu meningkatkan minimal 9 kriteria takwa ini di bulan Syawal ini, insyaallah akan ulaika lahum ajrum inda rabbihim, ulaika lahum maghfiratun, ulaika lahum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Maka insyaallah kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga surga-surga yang di bawahnya yang mengalir sungai-sungai yang deras. Nah, 2 pahala ini kita bisa meningkatkan 9 peningkatan tadi, insyaallah akan kita dapatkan, yaitu maghfirah. Maghfirah itu penting sekali bagi keselamatan kita. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Apa yang kita banggakan dari amalan kita ini? Dengan pahalanya jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, ya, banyak ayat itu, kita kekal di dalamnya. Kemudian juga walahum fiha azwajum mutahharah, ada juga ayat tentang itu, dan di dalamnya adalah pasangan-pasangan yang selalu suci, dalam keadaan suci, dan kita akan mendapatkan itu sewaktu mendapat jadi orang-orang yang kriteria. Pahala-pahala surga yang luar biasa itu nampaknya tidak pantas lah kita dapatkan dengan perilaku keislaman kita yang biasa-biasa saja, yang datar-datar saja, nggak ada peningkatan apapun. Maka maghfirah itu sewaktu kita tingkatkan atau kita dapatkan kriteria takwa yang 9 ini, kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah. Maghfirah itulah yang membuat kita selalu optimis, besar hati untuk mendapatkan keridhoannya dan surganya, karena hanya dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tingkatkan di bulan Syawal ini peningkatan iman, sedekah, kemudian sholat, zakat kita, amanah kita, sabar kita, kemudian yang ke-7, tingkatkan juga kualitas diri untuk menahan amarah, untuk tidak jadi pemarah, dan juga tingkatkan karakter kita untuk selalu menjadi pemaaf, dan kemudian yang terakhir kita tingkatkan kebiasaan, tradisikan, karakterkan untuk diri kita selalu memohon ampun, bertobat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang singkat ini tentang makna Syawal dan peningkatannya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan lain akan saya bahas tentang makna Syawal yang lain dengan ayat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.